Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'da. Amma ba'd, kita akan membicarakan seputar sholat. Sebelum kita takbiratul ihram, sebelum kita masuk ke sholat, ada beberapa persiapan yang harus kita laksanakan agar sholat kita sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama yaitu kita menghadap kiblat dan posisi kaki kita adalah posisi sejengkal menurut Imam Syafi'i. Ada sebuah riwayat dari Ibnu Mas'ud, anna Abdullah ra'a rajulan yusalli qad saffa baina qadamai. Abdullah bin Mas'ud melihat seorang yang ia menjalankan sholat, akan tetapi ia melihat kakinya merapat satu sama lain. Faqala, kemudian Abdullah ibnu Mas'ud berkomentar, khalafas sunnah, orang ini tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan Nabi. Walau roha bainahuma kana afdal. Andaikan orang ini membuka atau berjarak kedua kakinya, maka hal tersebut lebih baik baginya. Imam Syafi'i memberikan keterangan jarak antara satu dengan kaki yang lainnya itu perkiraan satu jengkal. Menurut mazhab Imam Hanafi, jarak antara satu kaki dengan yang lainnya ketika ia berdiri sholat itu 4 jari, jadi agak lebih sempit. Menurut mazhab Imam Hambali, jarak antara kaki kanan dan kaki kiri itu perkiraan sesuai dengan bahunya. Ketika bahunya orang itu besar, tentu kaki agak lebih terbuka dibanding orang yang lebih kurus. Sehingga inilah yang dipegangi oleh saudara-saudara kita kaum salafi yang mengatakan bahwa kaki satu dengan yang lainnya saling menempel, padahal tidak harus. Menurut mazhab Hanafi 4 jari, menurut mazhab Syafi'i adalah satu jengkal tangan, menurut mazhab Imam Ahmad ibnu Hambal sesuai dengan bahu masing-masing. Yang kedua yang perlu dipersiapkan adalah melihat atau menundukkan kepala, kemudian mengarahkan penglihatannya ke tempat sujud. Ini juga sunnah. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla taqta'a ra'sahu wa rama bi basarihi nahwal ardi. Istri baginda Nabi, Ibu Aisyah, itu meriwayatkan satu hadis. Kata beliau bahwa Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika sholat ia menundukkan kepala, kemudian mengarahkan mata ke tempat sujud. Rawahul Baihaqi wal Hakim. Ini persiapan kedua yang harus
dilakukan sebelum takbiratul ihram. Yang ketiga ini adalah sifatnya himbauan, anjuran dari Hujjatul Islam wal Muslimin Al-Imam Al-Ghazali. Orang yang mau melaksanakan takbiratul ihram agar hatinya tenang, agar hatinya khusyuk, dianjurkan oleh Imam Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayah halaman 58 untuk membaca surat An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas ila akhir. Dalam kitab lain, Syarah Maraqiyul Ubudiyah halaman 45, ada anjuran membaca doa sebelum takbiratul ihram. Kita membaca doa ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Ilahi, wahai Tuhan kami, wahai Tuhanku, anta maksudi, Anda adalah tujuan kami. Waridhoka matlubi, dan ridhomu adalah yang kami cari. Berdiri ketika sholat fardu itu merupakan rukun. Menghadap kepada kiblat itu merupakan syarat dari sholat. Kedua-duanya ketika ditinggalkan maka tidak sahlah sholat kita. Pesan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha muqbilun 'alal abdi ma lam yaltafit. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghadap kepada hambanya, akan selalu memperhatikan hambanya saat hambanya belum berpaling kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya saat sholat dan hati kita lalai mengingat selain Allah, maka saat itu juga kita ditinggalkan oleh Allah walaupun kita sedang sholat. Antara zahir dan batin ditekankan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saat baginda Nabi melihat seorang laki-laki yang mempermainkan jenggotnya ketika sholat, mempermainkan anggota tubuhnya padahal ia sedang sholat, maka kata baginda Nabi kepada sahabatnya memberikan pengajaran, amma hadza law khasha'a qalbuhu la khasha'at jawarihuhu. Andaikan laki-laki ini khusyuk hatinya, maka juga akan khusyuk anggota tubuhnya. Tentu yang dimaksud di sini bahasanya adalah khusyuk hatinya dan tumakninah anggota tubuhnya. Bahasa yang kita kenal adalah kalau hal menyangkut ketenangan zahir itu namanya tumakninah, kalau hal itu menyangkut ketenangan batin itu namanya khusyuk. Ingat, kita semua ketika sholat berhadapan dengan Allah, Allah tahu persis apa yang kita sembunyikan. Allah tahu persis borok-borok apa yang kita sembunyikan. Keluarga, masyarakat kita tidak tahu, Allah tahu persis. Apalagi hal-hal yang bersifat zahir, tentu Allah lebih tahu. Hadirin, maka dari itu kita diperintahkan oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika sholat, dalam hadis yang kami sebutkan di awal, kepala kita tundukkan, pandangan kita lemparkan ke tempat sujud. Itu adalah kebiasaan cara manusia seperti kita ketika malu di hadapan orang yang kita segani. Kita ketika berhadapan dengan orang yang berwibawa, itulah sikap kita, menundukkan kepala dan menundukkan pandangan. Oleh karena itu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpesan, tastahyi minhu, kalian
punyalah rasa malu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sikapnya? Kama tastahyi min rajulin sholih min qaumika. Seperti halnya kalian malu di hadapan seorang kiai, seorang ulama besar, seorang yang sangat berwibawa sehingga kita tidak mampu memandang dia, sehingga kita menundukkan kepala, juga menundukkan pandangan. Hal itu yang ditanamkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.